Hai, welcome back to my channel. So, di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku mau update tentang obat rambut yang pernah aku bahas dulu banget. Karena banyak banget yang DM ataupun komen di YouTube aku, "Kak, update dong soal obat rambut itu. Terus gimana kondisi kakak sekarang, rambutnya apakah rontok lagi atau kayak gimana?" Jadi sejujurnya aku udah berhenti pakai obat yang pernah aku mention dulu itu pada saat aku tahu aku hamil, karena aku nggak tahu obat itu apakah aman untuk bumil dan busui. Kebetulan waktu itu kan aku hamil dan langsung menyusui kan kalau ibu-ibu itu, dan aku bener-bener stop. Nah, suami aku sendiri juga lupa gitu nggak ngelanjutin pakai obat itu, padahal dia juga udah beli shampoo-nya juga yang khusus untuk obat itu. Nah, alhasil si obat itu tuh kadaluarsa. Nah, aku langsung ganti ke obat yang aman untuk bumil dan busui, dan yang plus lagi dia tuh harumnya enak banget, nggak kayak obat-obat penumbuh rambut lainnya. Dia super wangi, jadi makanya tuh enak banget dan nggak buat rambut kita jadi berminyak, padahal jenis rambut aku tuh berminyak banget. Nah, obat itu adalah Green Angelica. Nah, ini aku udah pakai ini hampir sekitar 2 minggu, jadi aku berani review. Aku udah nyaman banget pakai obat ini. Ini kalau menurut aku worth it banget sih, karena kan cewek-cewek biasanya suka risih ya kalau rambutnya tuh bau ataupun lepek. Nah, Green Angelica ini tuh dia sejenis serum yang bisa menghambat kebotakan dan memblokir hormon dari kebotakan itu. Namanya itu DHT atau dehidrotestosteron. Nah, yang setahu aku juga, kebotakan itu sebenarnya banyak faktornya selain karena tadi aku bilang genetik. Kalau aku pribadi, genetik aku memang rambutnya tipis, tapi ya nggak sampai botak-botak banget gitu, ada juga yang tebal. Terus karena asupan makanan kita, jadi mungkin makanan kita kurang bernutrisi, stres, banyak pikiran, itu yang menyebabkan rontok juga. Kemudian usia, kalau dilihat kan semakin tua biasanya kita rambutnya semakin tipis ya. Terus juga karena pengaruh shampoo atau mungkin produk-produk rambut lainnya, terus pengaruh salah styling rambut kayak catokan, hair dryer ataupun yang lainnya, dan banyak hal lainnya yang bisa menyebabkan rambut kita itu tipis. Jadi teman-teman sebelum mau ngebati rambut, mendingan cari tahu dulu kira-kira rambutnya itu botak kenapa, apakah karena keturunan atau memang makannya kurang bergizi. Tapi kalau misalnya kita karena keturunan tapi makannya bergizi, bisa kok rambut kita agak lebat. Kayak misalnya contohnya aku tuh sebenarnya keturunan rambut aku tuh tipis. Nah, aku notisnya pas aku hamil tuh asupan nutrisi aku tuh sangat-sangat sehat, dan itu membuat rambut aku tebal padahal aku udah berhenti pemakaian obat rambut yang sebelumnya. Setelah anak aku agak gede dan dia udah bisa jalan, otomatis asupan makanan aku pun jadi keteteran, jadi nggak bagus. Asupan makanan aku ya masih bergizi karena aku masih menyusui, tapi seadanya aja. Akhirnya aku bantu dengan pemakaian serum karena ini aman untuk bumil dan busui. Nah, kalau di produk Green Angelica ini aku baca-baca dari kotak ini dan aku browsing juga. Jadi si Green Angelica ini bisa memstimulus akar rambut kita untuk tumbuh lebih cepat, dan dia bisa mengunci nutrisi dan kelembaban pada rambut. Jadi rambut kita tuh nggak rusak, karena kalau misalnya rambut kita rusak terus disisir susah, itu juga kan bisa menyebabkan kerontokan. Nah, yang aku paling notice banget ngaruh di rambut aku tuh setelah pakai ini lebih lembut, super duper lembut, tapi bukan berminyak. Dan memang dia klaimnya bisa membuat rambut kita itu lebih halus karena mengandung Aleurites molucana extract. Nah, apa sih Aleurites molucana extract itu? Ternyata itu minyak kemiri ataupun muncang yang biasa kita sebut ya, ibu-ibu perdapuran pasti sering denger. Itu emang ampuh banget, karena anak aku juga pakai obat rambut, tapi bukan yang ini ya, yang untuk bayi itu ada kandungan kemiri, seledri, dan apa gitu satu lagi ya. Nah, itu tuh udah terkenal banget dari yang bayi pakai. Terus bapak-bapak biasanya kalau pakai itu di dagu, katanya kalau pakai kemiri atau muncang bisa menumbuhkan brewok atau jenggot. Terus ada juga kandungan Angelica Calcium Extract. Nah, ini yang bikin rambut kita tuh jadi smooth dan terhindar dari kerusakan. Jadi pas disisir tuh dia nggak ada damage yang berlebih kayak kalau rambut kita terlalu kering. Nah, itu juga kan kalau dipaksa disir suka buat kerontokan ya. Nah, ada juga kandungan aloe barbadensis extract. Nah, ini sejenis
aloe vera gitu ya. Ini udah memang umum sih, aloe vera tuh memang bisa menyuburkan rambut kita. Semua yang menumbuhkan rambut itu bahannya ada di serum ini gitu loh, jadi praktis banget. Ada juga kandungan glutathione. Glutathione ini di produk kecantikan udah banyak banget, termasuk di wajah yang sering aku bahas kalau aku lagi nge-review skincare. Pasti ada glutathione, dia itu bisa melindungi rambut kita dari radiasi sinar matahari, karena radiasi sinar matahari juga itu bisa menyebabkan kerusakan dan kerontokan, alhasil kebotakan pada rambut kita. Nah, yang terakhir itu ada kandungan apple extractnya, namanya tuh Pyrus Malus Fruit Extract. Nah, ini yang buat harumnya tuh harum banget. Kirain aku ini harum melati loh, ternyata harum apel. Pyrus Malus Fruit Extract itu ternyata apple Swiss, teman-teman. Dia ini fungsinya bisa meregenerasi sel akar rambut kita 10 kali lipat lebih cepat. Untuk testimoni dari akunya sendiri, aku nggak bisa tunjukin karena aku berjilbab. Paling nanti aku tunjukin rambut suami aku ya. Kalau di testimoni dia, kebetulan dia rambutnya belum botak-botak banget, jadi biasa aja gitu. Rambutnya masih tebal dan kita juga kan pemakaian baru 2 minggu. Kalau di dia sendiri, dia tipikal rambut yang memang udah tebal dari sananya ya, genetiknya, dibanding dengan diriku. Nah, di aku sih ngaruh, pertumbuhannya ada, kerasa banget, jadi lebih lembut dan kelihatannya lebih tebal. Dan aku bakal nunjukin foto testimoni orang yang udah pakai Green Angelic. Aku dapet itu dari browsing di internet. Jadi memang ada proses ya untuk menebalkan rambut. Selain tadi aku bilang pada asupan nutrisi, nah si Green Angelic ini juga bisa melunakkan folikel rambut, menghilangkan ketombe. Ini ngaruh banget sih, dan aku ngerasa emang ketombe aku tuh jadi nggak ada gitu. Dan mempercepat pertumbuhan rambut. Ini juga aku ngerasa karena poni aku tuh jadi cepet panjang. Dan cara penggunaannya, yang aku biasanya pakai ini setelah habis keramas dengan shampoo tentunya. Dan kondisi rambut aku tuh setengah basah, jadi nggak kering. Sebelum nyisir aku pakein serum ini di rambut aku. Serum ini kan kayak liquid gel gitu kan, bentuknya. Ini aku tunjukin ya. Tuh gitu tuh, kayak gini, nggak disemprotkan sih, di pump gitu. Terus kita taruh, aku pakai dulu sayang. Nah, terus kita taruh ke bagian kulit kepala yang emang jarang, biar tebalnya itu merata. Aku juga kadang-kadang aku olesin sih ke bagian rambutnya sampai ujungnya, biar kalau nyisir itu nggak kusut gitu, jadi lebih licin. Nah, gunakan hairspray serum ini sebanyak 3 pump. Terus kita gosok-gosok ke bagian yang botak tadi sambil melakukan pijatan-pijatan ringan pada kepala. Jangan lupa pakainya itu sesuai aturan, jadi jangan terlalu kebanyakan, jangan terlalu kedikitan, biar hasilnya tuh maksimal juga. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, Kak gimana kulit aku tuh berminyak, kulit aku tuh kering, ternyata itu ada aturannya juga. Untuk kulit berminyak, kalau aku baca di sini, teman-teman bisa pakai hair serum itu 1 kali aja setelah keramas. Aku pun kayak gitu, biasanya aku pakai pas mau tidur. Sedangkan untuk yang kulit kering, teman-teman bisa pakai 2 kali sehari setelah keramas. Rutin cuci rambut lalu bilas dengan kain kering. Dan teman-teman juga jangan lupa asupan makanannya dijaga selama menggunakan serum ini. Asupan makanan yang bagus setahuku untuk menumbuhkan rambut itu buah-buahan, susu, daging, kismis, telur, ikan, sayuran hijau. Itu bisa membantu teman-teman dalam menstimulus pertumbuhan rambut. Itu sih makanan bumil dan busui banget ya. Dan juga jangan lupa kebiasaannya, aku sekarang semenjak Abi udah mau sapi, apalagi kan anak aku 2 tahun, sekarang udah 20 bulan, aku udah mulai olahraga yang agak rutin, kayak senam aerobik aja gitu. Apa aku bisa bilang ini tuh aman buat bumil dan busui? Karena dia udah ada BPOM-NA-nya, terus dia udah ada logo majelis ulamanya. Nanti aku tunjukin ya. Ini sini majelis ulama. Dan ini POM-NA-nya. Ntar aku tunjukin yang jelas ya. Dan 1 botol ini isinya 60 ml. Ini kurang lebih bisa teman-teman pakai kurang lebih 1 bulan. Harganya 300.000, tapi menurut aku ini worth it banget karena dia aromanya enak, terus juga praktis digunakannya dan kandungannya juga udah terjamin, dan dia halal, dan juga ada POM-NA-nya. Jadi buat bumil dan busui ataupun teman-teman lainnya nggak perlu takut, ini bisa dipakai untuk perempuan dan laki-laki. So ya, jadi itu aja review aku tentang obat rambut aku yang baru, yang kekinian, yang sekarang aku pakai, yang lebih enak, seger. Semoga teman-teman kebantu dan
terjawab semua kekepoannya apakah aku masih pakai obat itu atau enggak. Aku udah ganti ya guys, yang lebih friendly buat aku, Bumil dan Busui. I think that's all. Kalau teman-teman suka video ini, tolong share ke sosial media yang teman-teman punya, ataupun share ke teman-teman lain yang punya permasalahan rambut, terutama nih yang nggak bisa pakai obat sembarangan, bisa pakai serum ini. Dan untuk pembeliannya, info-info lain aku bakal tulis di description box. Oh ya, teman-teman bisa konsultasi dulu karena di sini ada layanan konsultasi via chat fast respon yang aku baca, dan dia 100% original dari brand Green Angelica. Dia juga bisa COD, jadi teman-teman kalau misalnya takut nih ya ketipu atau apa, bisa COD, barang datang langsung bayar. Jangan lupa follow Instagram aku di mentari_siswi dan artwork by Mentari. Lengkapnya nanti aku tulis di description box ya. Oke, bye-bye.